Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan 72 jam ke depan untuk kita ya. Kalian bayangi diri kalian sendiri. Okay, the Tower. Wow, that's good. Walaupun awalnya menyeramkan. Tapi bagus banget ya, karena kita hancur ya, karena ada suatu kehidupan yang harus dibenahi. Ibarat kalau renovasi kan pasti kita harus menghancurkan dulu ya, agar tertata rapi lagi. Dan memang kita kecewa tentang kehancuran itu. Coba untuk move on dari kehancuran walaupun masih menyimpan rasa di dalam kisah tersebut. 72 jam ke depan untukku. Di sini aku ngelihat ada energi kemarahan, emosional. Tapi ini juga bisa menjadi obsesi untuk move on dari kehancuran. Ya, tinggal kita mau ambil hal yang bagaimana. Mau kecewa teruskah dan tidak ingin bangkit, memperbaiki spiritual kita. Semua kembali lagi pada diri masing-masing. Di sini energinya 72 jam ke depan mencoba untuk obsesi agar bisa move on dari kehancuran. Wow, ini bagus banget. Karena dari water ke earth itu meresap. Ya, meresap. Ibarat kalau nanam, ya air masuk ke dalam tanah kan pasti meresap. Dan di sini aku ngelihatnya memang 72 jam ke depan banyak hal yang harus kita benahi, banyak pelajaran di masa lalu, terutama perbaiki tentang spiritual agar tidak mudah terkena serangan gaib ataupun serangan fitnah ya, yang di masa lalu membuat kita hancur lebur ya. Dan nanti kita lihat clarify-nya. Mencari jawaban dari kehancuran di masa lalu memang penuh dengan kemarahan ya, pastinya kecewa. Dan ini membuat kita terkadang sebagian masih ada yang dendam ya, sebagian sudah mempelajari untuk memperbaiki rasa marah, rasa kecewa, dan rasa dendam dengan cara mendekati Tuhan atau belajar spiritual dengan seseorang untuk bisa lebih dewasa, mencari jati diri, bahkan juga bisa menerangi siapapun yang membutuhkan energi spiritualnya. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Wow, ada yang obsesi mau menjadi guru spiritual juga ya di sini. Semua penuh dengan permainan ya. Semua penuh dengan permainan. Akan ada keadilan di mana segala magic ya ini akan terungkap. Walaupun ini mengecewakan kamu ya. Karena ya
ada orang yang tidak suka dengan kamu karena kamu sudah lebih dewasa, kamu lebih bijak, kamu bisa mengoreksi diri, ya. Dan ini ada kejujuran dari kisah masa lalu nih. Orang masa lalu ingin kembali lagi sama kamu. Hal yang kamu takutkan adalah kembali lagi kisah yang sama. "72 jam ke depan untukku." Wow. Oke. Aku ngelihatnya dari energi ya. Banyak hal yang kamu bisa pelajari dari kisah masa lalu. Dan ini memang menghancurkan kamu ya. Tapi kamu coba untuk belajar dewasa, belajar bijaksana ya di dalam kehidupan kamu. Aku ngelihatnya kamu coba untuk menikmati perjalanan spiritualnya diri kamu sendiri dengan cara belajar mencintai Tuhan lebih besar lagi. Di sini kamu akan mendapati kehidupan yang baru tentang kebahagiaan dan keuangan, yang mana di masa lalu kamu ya sangat kacau, mati rasa, ya, bahkan juga apapun yang kamu kerjakan gak ada hasil. Tapi alhamdulillah di sini karena kamu obsesi ingin belajar spiritual, kamu juga obsesi ingin memperbaiki kesalahan diri kamu juga ya, bukan kesalahan dia juga gitu, tapi termasuk kamu, kesalahan diri kamu sendiri juga gitu loh. Kalau masih ada yang mengatakan ya kita kan gak berbuat salah, please wake up. Kamu ketemu dia sudah besar ya, bukan anak kecil yang paham seksualitas. Jadi sudah banyak dosa yang kita perbuat. Ya, ingat ya. Jadi jangan play victim, jangan terlalu overacting ya, menyalahkan orang lain. Jangan. But flashback lagi diri kita, kesalahannya kita. Walaupun kesalahan kecil gitu ya. Itu juga bisa ada pembalasannya. Ya. 72 jam ke depan untuk kita. Di sini kamu harus banyak belajar dewasa. Ya, akan ada keadilan, akan ada komunikasi dari orang di masa lalu, tapi di sini kayaknya kamu belajar untuk tegar, belajar untuk kuat, bahkan kamu belajar ingin seperti maskulin ya, bisa mengendalikan diri kamu sendiri ya, mengimbangi ya tentang ego dan juga spiritual. Keuangan insya Allah ada di sini ya. Dan ada suatu kesuksesan yang sangat luar biasa. Tapi ingat, tetap perbanyak bersyukur. Jangan terlalu sombong ya ketika kamu sukses. Dan aku ngelihat memang kamu kecewa dengan permainan seseorang ya, sehingga kamu merasa hancur dan merasa gak adil, dan kamu merasa gak baik-baik saja gitu ya, atas karma yang kamu terima di masa lalu. Tapi keadilan akan berpihak kepada kamu ya, asal kamu belajar koreksi ego kamu juga ya, belajar tabiat burukmu juga apa ya, dan kesalahan kamu di masa lalu sebelum kenal dia apa, agar bisa belajar membangun kejujuran pada diri sendiri juga. Ini bisa ngebantu kamu dalam meraih kebahagiaan ya, entah itu secara spiritual ataupun secara materi nantinya. Wah, aku lihat di sini akan ada rezeki besar ya datang dalam kehidupan kamu.
Kita lihat clarify-nya. Kita lihat clarify. Kita lihat the Tower. Six of Swords. The Magician. Perjalanan hidup kamu penuh dengan permainan, penuh dengan tipu daya, muslihat. Makanya kamu hancur ya. Karena banyak kebohongan di sana. Ten of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Scorpio, air sign. Kamu juga memakai trik sih menghadapi kisah masa lalu ya. Dan pada akhirnya kamu mengalami pengkhianatan dan merasa terbunuh juga ya. Tapi jangan terlalu dramatis ya. Kamu juga harus banyak belajar koreksi kesalahan diri sendiri di masa lalu sebelum kenal dia. Ya, anggaplah dia sebagai karma kamu, penyelesaiannya gitu ya. Dan ya di sini memang kamu kecewa karena hancur, berantakan. Bahkan spiritualnya kamu juga dihancurkan oleh orang-orang sekitar kamu. Ya, termasuk terutama orang yang dekat dengan kamu, yaitu pasangan. Di sini tapi kamu coba untuk move on dari kehancuran walaupun ini membuat kamu kecewa, marah. Kamu membatasi diri kamu ya dari kisah masa lalu. Kamu batasi, kamu jaga jarak. Ya. Dan ini membuat kamu gagal dalam journey hidup kamu di masa lalu. Kecewa? Iya. Karena kamu sudah banyak planning sebenarnya ingin sukseskan hubungan ya, bangunan hubungan kamu gitu ya. Rumah tangga atau mau ke rumah tangga tapi akhirnya hancur. Tuh ya, the Hierophant. Komitmen. Ya, kamu kecewa. Sebagian sudah ada yang menikah tapi ternyata banyak perselingkuhan sehingga ya kamu hanya menelan kekecewaan ya. Marah, dendam. Ini ada, bahkan obsesi untuk balas kehancuran kamu ada. Tapi pada akhirnya aku ngelihatnya kamu lebih obsesi perbaikan diri, obsesi benahi spiritualnya kamu agar mendapatkan derajat yang tinggi dari spiritualnya kamu ya, melalui kehancuran yang kamu jalani. Aku ngelihatnya memang kamu harus perbaiki diri ya. Kamu harus obsesi perbaikan diri. Obsesi boleh, asalkan dalam hal-hal baik sih nggak apa-apa. Tapi jangan menjadi ego dan sombong ya ketika semuanya sudah rapi ataupun sudah berhasil gitu ya. Tetap harus perbaikan diri. Jangan berhenti. Tuh ya, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk perbaikan diri. Gantilah obsesimu dengan cara
obsesi perbaikan diri untuk mencapai keberuntungan. Ini akan ada hasil. Ini bisa hasilnya 7 turunan dari apa yang kamu kerjakan sekarang loh. Ya. Perbaiki tentang fisik juga. Jadi kayak ya belajar dandan, belajar rapi, belajar mencintai diri sendiri juga, ya. Belajar sabar dalam mencintai diri sendiri. Harus sayangin diri sendiri juga. Aku ngelihatnya. Ini nggak usah ya. Karena sudah bagus ya. The Hermit. Obsesi koreksi diri itu bagus. Sehingga ini membuat derajat kamu naik dan memperbaiki karma juga dari apa yang kita tanam. Ini bisa makmur sampai 7 tahun or 7 turunan ya. Tuh. Dia akan datang menghampiri kamu. Karena dia mengalami kehancuran ya. Aku ngelihatnya. Dia akan datang menghampirin kamu. Kenapa? Karena kamu sudah komitmen memperbaiki kesuksesan kamu sendiri, terutama dalam hal spiritual. Kamu utamakan. Jadi hasilnya bagus banget, naik derajat, rezekinya banyak, ada aja, ya. Nggak kesulitan, nggak kesusahan banget gitu. Oke guys, 72 jam ke depan untuk kita. Di sini kita benar-benar belajar banyak tentang koreksi diri kalau aku lihat. Dan kamu benar-benar, kita ya, bukan kamu saja, kita yang baca ini, yang nonton, memperbaiki cara mencintai diri sendiri sehingga mengukir tentang masa depan. Dan insya Allah ya, apapun yang kita kerjakan ini akan menghasilkan, mudah-mudahan ya, insya Allahnya bisa sampai 7 turunan ya. Hal baik buat kita. Kita lihat The Magician-nya ya. The Magician. Kita harus melawan kehancuran ini dengan kepintaran kita ya, dengan talenta yang kita miliki. Dan kita juga harus optimis gitu loh. Kalau kita tuh bisa sukses lagi, bisa bangkit lagi ya, dari adanya kepurukan, dari adanya pengkhianatan di sini ya. Insya Allah harus bisa mengimbangi ya dari langkah kita, jangan sampai bersifat narsis, ego, sombong ya. Gunakan dengan seksama, dengan bijaksana ya, kepintaran yang kita dapat dari Tuhan, dari pengalaman hidup ya pastinya. Itu jangan sampai kita menyombongkan diri, apalagi sampai lupa tentang siapa diri kita gitu sebelumnya ya. Dan kita harus bisa mengimbangi tentang dunia nyata dan dunia tidak nyata, karena kita hidup berdampingan ya. 72 jam ke depan untukku. Ini ada orang lama ya, dan kita juga coba untuk memperbaiki ego kita juga tuh ya. Dia kan coba untuk datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Energinya memang lambat ya, jadi jangan dipaksakan. Kamu tetap harus koreksi diri kamu saja ya, koreksi diri kita agar lebih bisa sukses dan bisa move on dari kisah masa lalu ya. Dan harus bersikap adil dan jujur. Di sini dia akan coba untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nanti. Karena di sini kamu dipenuhi dengan rezeki besar ya. Wow. Kita lihat di Empress-nya ya. Wow. Tuh guys. Ya, akan banyak yang datang ke dalam kehidupan kamu
Karena di sini kamu coba untuk sukseskan diri kamu, mengambil keputusan untuk hidup sendiri, ya. Dan ya aku ngelihatnya sih kamu coba untuk bertahan dengan prinsip kamu juga ya. Prinsip kita nih. Mengambil keputusan walaupun berat banget ya, menerima kenyataan, ya harus berpisah, bercerai dengan pasangan hidup gitu ya. Tapi kalau ini bisa mensukseskan diri sendiri ke depannya, ya nggak apa-apa sih, jalani aja gitu ya. Dan aku ngelihat memang kamu di sini akan diberikan berkelimpahan harta, pekerjaan, kebaikan juga ya. Asalkan kamu ya bersikap dewasa, menerima tentang kehancuran kehidupan tuh, kehancuran rumah tangga ataupun pekerjaan, itu adalah sebagian dari pembayaran karma diri kita sendiri ya, dan juga karma dari keluarga, leluhur ataupun pasangan ya. Jadi jangan terlalu play victim juga pada diri kita, karena nggak akan bagus juga ujungnya, dan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong, ego ya. Dan di sini dimana kamu belajar sabar dalam menerima karma, pembayarannya, walaupun harus menjalani kehancuran gitu ya. Akan ada banyak orang suka sama kamu di sini. Aku ngelihatnya ya. Banyak yang suka sama kamu, ada yang mau datang untuk ngelamar, tapi hati-hati jangan sampai jadi orang ketiga ya. Ingat ya guys, jangan sampai jadi orang ketiga. Dan sini kamu juga akan menikmati hasil kerja kamu nantinya ya. Bisa bahagia dengan keluarga dan ya dengan sahabat. Tapi ingat, kebahagiaannya jangan terlalu berlebihan ya, agar tidak menjadi kesedihan nantinya. Ya, jangan terlalu berlebihan. Dan aku ngeliatnya di sini kamu coba untuk mengimbangi ya permainan yang sudah hancur, atau kerja keras kamu ya dalam mempertahankan rumah tangga. Kamu coba untuk mengimbangi dengan cara belajar spiritual atau belajar sabar dalam perjalanan hidup kamu, karena kesabaran itu adalah proses utama dalam hal awakening spiritual ya. Dan ya kamu harus bisa mengambil keputusan sendiri ya. Kamu harus fokus juga menjujurkan diri kamu sendiri, apakah bahagia hidup bersama dia atau berpisah itu lebih baik. Ya. Aku coba untuk ambil kartu yang lain. ...72 jam ke depan untuk kita. Make time for self-care. Taking care of yourself is essential right now. Harus peduli dengan diri sendiri ya. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Bahagiakan diri kamu ya. Dan kamu juga harus memperjuangkan kebahagiaan kamu sendiri. Stress reduction. Distress your mind, body, and schedule as you need to rest, recharge, and refuel. Oke, so di sini kamu harus mengambil waktu buat istirahatkan pikiran kamu yang banyak depresi ya, banyak urusan. Bahkan kamu juga harus peduli dengan body kamu, ganti schedule-nya lagi, istirahatkan diri kamu dengan kesibukan yang membuat kamu bahagia ya. Mungkin ke pantai atau ke gunung ya, atau berziarah gitu ya, sekalian mencari tempat baru tapi mendapatkan ilmu juga gitu ya. Energi baru tapi mendapatkan ilmu, karena di sini ada recharge, jadi ya memang mengisi
ya. Usahakan menyenangkan diri sendiri itu bisa memberikan energi baik juga ya. Jadi bukan kesenangan sesaat kayak ya clubbing terus menerus, jangan ya. Dan jangan ke mall terus menerus, jangan. Usahakan kamu mengambil peduli dan sayang pada dirimu adalah ya pergi ke luar kota tapi bisa mendapatkan energi bagus juga. Salah satunya adalah ziarah ke para leluhur, para wali. Jadi mengenal tentang leluhur juga gitu ya. Dan mengambil energi positifnya dari beliau gitu ya, meminta, bukan mengambil, meminta ya. Tuh, spiritual protection. Tadi aku bilang juga apa ya? You are being watched over and protected physical, emotional, and energetically. Jadi ya memang ini spiritual protectionnya nih, spiritualnya kamu tuh melindungin kamu loh. Kamu dipantau terus ya, secara fisik, emosional, dan energi. Kamu dipantau banget ini dan dipagar banget ya. Karena memang kamu harus perbanyak mengenal ya para leluhur, para wali, pastinya para nabi juga ya untuk orang Islam, agar kita meminta pertolongan kepada beliau ya dengan izinnya Allah pastinya. Jadi ambillah waktu untuk dirimu sendiri agar kamu terhindar dari segala mara bahaya, ujian gitu ya, terutama dari stres ya, dari kehilangan, sakit secara fisik gitu ya. Jadi kamu ambil istirahat, usahakan istirahatnya itu kalau kamu mau jalan-jalan, ambillah untuk sambil ziarah gitu ya. Tamasya sambil ziarah. Jadi setidaknya apapun yang kamu lakukan tetap dilindungi, tetap diberkahi ya. Ini saran aku sih ya. Ini yang aku lakukan selama ini. Oke. Multifaceted. So di 72 jam ke depan kita mesti benar-benar memikirkan spiritual kita ya. Apalagi udah mau akhir tahun. Dan kalau dihitung secara angka 20, 23 itu kan angka 7. Kalau 20, 24 otomatis angka 8. Sekarang tujuan hidup kita apa? Karena 8 itu adalah segala perbuatan kita akan dikembalikan. Ya, udah ada sebagian yang sudah membayar, ya. Sebagian ada yang menjalani, sebagian baru. Ya. Sebagian belum. Jadi siap-siap aja. Ambil kesempatan diri kamu di dalam kesendirian, di dalam kesakitan ini, dengan cara perbanyak ibadah. Kalau nggak sempat, carilah guru atau spiritual. Misalnya kamu sibuk dalam materi bekerja, kamu nggak sempat gitu tentang ritual ataupun ziarah kemana-mana gitu. Otomatis kamu harus korbankan ya sesuatunya, yaitu harta kamu. Ya, harta kamu kepada orang yang benar-benar amanah, benar-benar jujur ya, menjalankan processing kehidupan kamu, membantu walaupun nggak 100% bisa, tapi setidaknya 80%, 90% bisa membantu dan mengikis ya. Karena gimana kita ikhlas memberikan harta kita untuk memperdalam spiritual, terutama dalam hal sedekah ya, itu akan dikembalikan lagi oleh Tuhan, bisa 70.000 kali lipat atau lebih dari itu ya. So banyak sekali dimension yang terbuka ya. Jadi kamu harus siap-siap dalam perubahan hidup dan jadikan ini sebagai pengalaman saja dalam hidup kamu untuk bisa naik ke level selanjutnya
Oke. Memaafkan adalah penyembuhan yang terbaik tapi juga terberat. Ya. Aku harap ini bisa resonate dan membantu kalian semua. Tetap semangat. Ingat ya, kalau kalian nggak bisa, nggak ada waktu untuk ziarah atau apapun, kamu amanahkan aja ke orang yang mampu. Karena ya pengorbanannya juga berat ya dalam menjalani ritual. Apalagi setiap manusia itu berbeda masalah, berbeda kodam, berbeda pegangan, berbeda serangan juga ya dari lawan-lawannya. Jadi ya hargai mereka yang mau membantu mengikis energi negatifmu ya. Segala sesuatu itu ada pengorbanan ya. Apalagi untuk orang-orang yang ziarah-ziarah kayak gitu kan, pengorbanannya salah satu adalah nyawa. Ya, nyawa. Karena membentengi kamu, meminta izin kepada Allah agar kamu terbentengi, dan juga serangan dari orang-orang lain ya, dan juga dari perjalanan. Ya, jadi hargai itu. So, aku harap ini bisa resonate membantu kita semua, tetap semangat dan jadilah tetap orang baik. Oke?